Izin Komandan, hari ini kami lagi mengevakuasi ular piton. Seekor ular besar terpergok memangsa seekor ayam di dalam kandang dekat dengan dapur milik warga Desa Agung Dalam, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang, Kamis siang. Ular tersebut ditemukan pemilik rumah sedang tidur dan di sampingnya ada bangkai ayam yang baru dimangsanya. Pemilik rumah yang ketakutan kemudian melapor ke pamong dan petugas pemadam kebakaran. Evakuasi ular piton sepanjang 4 meter oleh petugas pemadam kebakaran berlangsung lancar. Ular yang ditangkap kemudian diikat mulutnya dan dimasukkan ke dalam karung. Kami lagi standby di posko Uni 2 situasi lebaran. Lalu kami dapat telepon dari masyarakat bahwa ada ular di memangsa hewan ternak dia. Terus kami pengecekan ke sana, ternyata bahwa ular itu ada. Nah, ular itu berjenis ular piton. Kurang lebih besarnya 4 meter. Evakuasi? Langsung kami melanjutkan evakuasi. Alhamdulillah evakuasi kami berjalan dengan lancar. Terus dibuang kemana? Ular itu kami bawa ke sini, terus kami lepaskan lagi di hutan yang jauh pemukiman dari masyarakat biar tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Ular tersebut diduga berasal dari rawa yang tidak jauh dari permukiman. Oleh petugas, ular yang ditangkap rencananya akan dilepas liarkan di habitatnya yang jauh dari permukiman. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Enam bocah tenggelam di Sungai Wai Tulang Bawang Latak, Kecamatan Menggala, Tulang Bawang, Kamis siang. Perahu yang mereka naiki saat bermain di sungai terbalik. Pencarian korban berlangsung selama hampir 5 jam. 2 korban diantaranya ditemukan meninggal dalam kondisi berpelukan, sedangkan 4 lainnya selamat. Kedua korban meninggal adalah kakak dan adik bernama Aulia 12 tahun dan Anita 6 tahun warga Sukadana, Lampung Timur. Mereka tenggelam saat sedang berlebaran ke rumah saudaranya yang berada di pinggir sungai. Penyesalan memang selalu terakhir. Hal tersebutlah yang dialami oleh Herman setelah ditangkap karena membunuh istrinya bernama Windayani. Herman ditangkap pada Jumat siang oleh tim khusus anti bandit Polres Lampung Selatan setelah sempat buron selama hampir 2 pekan. Menurut tersangka, pembunuhan itu dipicu istrinya yang kerap meminta diceraikan. Tersangka membunuh istrinya dengan cara menganiaya dan menjerat leher korban dengan kabel. Pembunuhan terhadap Windayani terjadi di kamar kontrakannya di Desa Kelawi, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan, bulan Ramadan lalu, tanggal 23 Maret 2025. Jenazah ditemukan oleh pemilik kamar kontrakan. Menurut warga, korban baru 2 hari menempati kamar kontrakan tersebut. Pria yang sedang mabuk minuman keras ini terus memberontak saat ditangkap di rumahnya di Desa Purworejo, Kecamatan Pasir Sakti, Lampung Timur. Tersangka bernama Jakarsi ditangkap karena menganiaya mantan pacarnya bernama Ervina. Penganiayaan tersebut dipicu karena tersangka marah setelah tidak terima cintanya diputuskan korban. Dalam pemeriksaan polisi, tersangka menyatakan telah menjalin asmara dengan korban selama 2 tahun. Penganiayaan terjadi di rumah korban. Tersangka awalnya sempat pulang setelah korban memutuskan cintanya. Namun beberapa jam kemudian, tersangka datang lagi dengan kondisi mabuk minuman keras dan langsung menganiaya korban dengan pedang. Sebuah rumah kos yang dijadikan gudang narkoba di Kelurahan Pecoh Raya, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, digerebek polisi Selasa siang. Lebih dari 3.000 butir pil ekstasi berwarna kuning dan setengah kilogram sabu-sabu disita.
Dari gudang ini, tersangka bernama Purwanto sebagai pemilik narkoba turut ditangkap. Penggerebekan gudang narkoba dilakukan oleh Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Lampung. Penggerebekan tersebut merupakan pengembangan dari ditangkapnya 4 orang yang berperan sebagai pemasok hingga pengedar narkoba. 4 tersangka yang ditangkap lebih awal adalah Riki Putra, Yudi Saputra, Arif Krisno, dan Dedi Tamara. Mereka warga Tanjung Karang Timur dan Kemiling, Bandar Lampung. Dana mana? Siap dana. Untuk tambahan juga. Dua kawanan begal yang baru merampas motor seorang pengendara motor perempuan di Jalan Lintas Rawajitu Tulang Bawang dikejar mobil warga, namun 2 pelaku berhasil lolos. Dari video pengejaran yang disebarluaskan ke media sosial tersebut, identitas tersangka terungkap dan langsung diburu polisi. 2 tersangka ditangkap di tempat persembunyiannya di Simpang Pematang Mesuji. Tersangka berinisial AP dan MP, keduanya warga Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Sumatera Selatan. Menurut polisi, modus keduanya memepet motor korban dan menodong korban dengan senjata tajam. Keduanya membegal di siang hari saat jalan ramai warga yang lewat. Meski teknologi semakin maju, usaha kerajinan tradisional masih bertahan. Di antaranya kerajinan anyaman lidi yang masih dikerjakan warga desa Tanjung Bintang Pasar, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Usaha ini sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Salah satu warga yang masih bertahan adalah Sarkun dan Waluyo, yang menjalankan usaha keluarganya ini sejak tahun 1988. Selain biasa dijadikan sapu, lidi atau ijuk juga bisa dibuat menjadi piring, nampan, parsel, dan lainnya. Kalau kami di lingkungan kami masih sekitar 4 orang, sementara kami masih lokalan, dan kalau kendala menurut kami ada sih, kalau bisa kami ingin prospek yang lebih besar. Meski bahannya cukup banyak tersedia, perajin kini mulai kesulitan memasarkan produknya. Selain dijual ke sekitar desa hingga luar kecamatan, pembeli juga kadang datang langsung. Untuk menambah bahan baku, perajin mencarinya hingga Pesawaran dan Tanggamus. Kerajinan lidi ini dari mulai tahun 1988. Sekarang yang dialami ada bahan baku, karena bahan baku itu makin kesini makin banyak, makin diserap banyak, dan juga kita ini memilih bahan yang segar atau bagus. Harga kerajinan anyaman lidi cukup terjangkau, mulai dari Rp4.000 hingga Rp7.000 per buah, tergantung jenis kerajinannya. Perajin berharap pemerintah bisa membantu pemasaran hingga permodalan. Arsadi Saputra melaporkan dari Lampung Selatan.